Sahabat YouTuber, kali ini saya hadir kembali, bertemu Anda dengan kisah unik dan menarik dari Banjar Satria, Desa Pelapuan. Pastinya dalam kisah Pasut Nangke, Pasukan Nika Teke. Sebuah kisah dari para pendahulu yang syarat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Dikutip dari Bancangah Kesatria Pungakan Dalem, yang diturunkan, diterjemahkan atau diperbanyak oleh Ketut Ginarsa, dari Balai Penelitian Bahasa Singaraja, pada tanggal 29 Desember tahun 1975. Dijelaskan juga pada Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang berpusat di Singaraja. Dalam kutipan tersebut, dijelaskan di antara putra-putranya Idewa Nusa, ada juga yang pergi ke Tabanan, Desa Samsam, terus ke Gadungan, ke Desa Batuaji dan akhirnya ke Desa Pelapuan. Lainnya yang ada di Desa Samsam, ada juga yang pergi ke Desa Ipil, dan dari sini kemudian menyusul ke Desa Pelapuan. Sebagaimana yang dikisahkan, di awal mula Desa Pelapuan, warga pengembara dari Desa Ipil menetap di Banjar Bonagung, sedangkan warga pengembara dari Desa Batuaji menempati Banjar Satria. Dan untuk kisah selengkapnya, silakan sahabat YouTuber simak di video Giri Asuhan, asal mula Desa Pelapuan. Di video tersebut sudah dikisahkan dengan lengkap dan jelas dari awal kedatangan sampai akhirnya menetap di Desa Pelapuan hingga sekarang. Diceritakan pula di sini, pada saat warga membuka lahan di wilayah Banjar Satria, ada beberapa warga membuka lahan sampai ke perbatasan hingga masuk ke wilayah Desa Kedis. Di Desa Kedis, mereka bertemu dengan warga yang dituakan Jero Putu Bagia. Untuk sementara waktu mereka ditampung oleh Jero Putu Bagia, sampai pada akhirnya beliau menunjukkan sebuah tempat. Atas saran beliau, di sisi ujung Desa Pelapuan, ada sebuah tempat atau lahan yang cukup baik untuk pemukiman dan perkebunan. Orang menyebutnya di Ancut Desa. Jadilah warga kembali lagi ke Desa Pelapuan dan menuju tempat yang disarankan oleh Jero Putu Bagia. Tanpa menunggu lama, wilayah yang dulunya hutan belantara, kini berubah menjadi lahan persawahan dan perkebunan, dan terus berkembang hingga zaman revolusi. Karena wilayah ini tepat berada di Ancut, di Buju atau pojok, mereka menyebutnya Banjar Ancut, artinya Banjar yang terletak paling bucu, atau Ancut. Pada zaman revolusi, wilayah ini dipakai pos oleh para pemuda dari berbagai daerah. Pemuda adalah sebutan dari para pejuang gerilya pada zaman perjuangan merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Jika pasukan Nika datang, yaitu pasukan Belanda, yang ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia, telik sandi atau mata-mata dari pemuda yang mengawasi, memberikan kode,
berteriak lantang. Pasut Nangke. Sejak saat itu, wilayah yang dulu disebut Ancut, menjadi Pasut Nangke, yang artinya pasukan Nika Teke. Dan untuk mengenang para pejuang, sesuai dengan janji mereka saat berada di pos ini, di Pasut Nangke dibangun sebuah pura perjuangan, yang dipelaspas pada Rahina Sukre Kuningan tahun 2000, dengan mengadakan keramaian, selama 1 bulan 7 hari. Pelaksanaan piodalan menggunakan lagu-lagu perjuangan Indonesia, dengan mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Dilaksanakan pada setiap tanggal 17 Agustus berbarengan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian sekilas dari kisah singkat Pasut Nangke. Jika ada yang menemukan fakta lain, silahkan komen di bawah ini, dan kita benahi bareng-bareng. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Sahabat YouTuber, kali ini saya hadir kembali, bertemu Anda dengan kisah unik dan menarik dari Banjar Satria, Desa Pelapuan. Pastinya dalam kisah Pasut Nangke, pasukan Nika Teke. Sebuah kisah dari para pendahulu, yang syarat perjuangan, dalam mempertahankan kemerdekaan. Dikutip dari Bancangah Kesatria Pungakan Dalem, yang diturunkan, diterjemahkan atau diperbanyak oleh Ketut Ginarsa, dari Balai Penelitian Bahasa Singaraja, pada tanggal 29 Desember tahun 1975. Dijelaskan juga pada Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang berpusat di Singaraja. Dalam kutipan tersebut, dijelaskan di antara putra-putranya Idewa Nusa, ada juga yang pergi ke Tabanan, Desa Samsam, terus ke Gadungan, ke Desa Batuaji dan akhirnya ke Desa Pelapuan. Lainnya yang ada di Desa Samsam, ada juga yang pergi ke Desa Ipil, dan dari sini kemudian menyusul ke Desa Pelapuan. Sebagaimana yang dikisahkan, di awal mula Desa Pelapuan, warga pengembara dari Desa Ipil menetap di Banjar Bonagung, sedangkan warga pengembara dari Desa Batuaji menempati Banjar Satria. Dan untuk kisah selengkapnya, silakan sahabat YouTuber simak di video Giri Asuhan, asal mula Desa Pelapuan. Di video tersebut sudah dikisahkan, dengan lengkap dan jelas dari awal kedatangan, sampai akhirnya menetap di Desa Pelapuan, hingga sekarang. Diceritakan pula di sini, pada saat warga membuka lahan di wilayah Banjar Satria, ada beberapa warga membuka lahan sampai ke perbatasan, hingga masuk ke wilayah Desa Kedis. Di Desa Kedis, mereka bertemu dengan warga yang dituakan Jero Putu Bagia. Untuk sementara waktu mereka ditampung oleh Jero Putu Bagia, sampai pada akhirnya beliau menunjukkan sebuah tempat. Atas saran beliau, di sisi ujung Desa Pelapuan, ada sebuah tempat atau lahan yang cukup baik untuk pemukiman dan perkebunan,
orang menyebutnya Diancut Desa, jadilah warga kembali lagi ke desa Pelapuan dan menuju tempat yang disarankan oleh Jero Putu Bagia. Tanpa menunggu lama, wilayah yang dulunya hutan belantara, kini berubah menjadi lahan persawahan dan perkebunan, dan terus berkembang hingga zaman revolusi. Karena wilayah ini tepat berada di Ancut, di Buju atau pojok, mereka menyebutnya Banjar Ancut, artinya banjar yang terletak paling bucu, atau Ancut. Pada zaman revolusi, wilayah ini dipakai pos oleh para pemuda dari berbagai daerah. Pemuda adalah sebutan dari para pejuang gerilya pada zaman perjuangan merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Jika pasukan Nika datang, yaitu pasukan Belanda, yang ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia, telik sandi atau mata-mata dari pemuda yang mengawasi, memberikan kode, berteriak lantang. Pasut Nangke. Sejak saat itu, wilayah yang dulu disebut Ancut, menjadi Pasut Nangke, yang artinya pasukan Nika Teke. Dan untuk mengenang para pejuang, sesuai dengan janji mereka saat berada di pos ini, di Pasut Nangke dibangun sebuah pure perjuangan, yang dipelaspas pada Rahina Sukre Kuningan tahun 2000, dengan mengadakan keramaian, selama 1 bulan 7 hari. Pelaksanaan piodalan menggunakan lagu-lagu perjuangan Indonesia, dengan mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Dilaksanakan pada setiap tanggal 17 Agustus berbarengan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian sekilas dari kisah singkat Pasut Nangke. Jika ada yang menemukan fakta lain, silahkan komen di bawah ini, dan kita benahi bareng-bareng. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.